misalkan ada kesalahan kayak tadi itu berarti sumbunya itu belum belum pas di peta topografinya. Nah, jadi kalian harus di UCS dulu. UCS, enter. Nah, kita ketiknya patokannya di bawah, sumbu yang bawah. Oke. Nah, kalau misalkan udah sesuai, nilai nilai star X, star Y ini nanti kita masukkan di Excel. Nah, untuk masukannya itu, kita buka Excelnya dulu. Nah, pertama kita masukkan itu kita di sheet yang alinyemen ini, alinyemen horizontal ini. Nah, kita masukkan nilai koordinat tadi. Nah, untuk star X ini kita masukkan di titik A, star X, star Y. Nah, untuk yang bawahnya tadi, yang NX dan NY ini, itu udah masuk ke tikungan 1. Nah, kita masukkan nilai yang NX ini, yang tadi di properties, NX, NY itu udah masuk ke tikungan 1. Nah, kita lanjut lagi ke bentar. Nah, untuk NX dan NY ini tadi udah masuk ke tikungan 1. Nah, udah masuk ke tikungan 1 ini nih, nilai titik koordinat ini. Nah, untuk mengeceknya juga itu sama. Berarti kita tarik garis line-nya itu di titik ini. Nah, eh, nah, ini untuk sumbu X di koordinat, nilai koordinat di NX ini. Apakah udah sesuai? Ada di 3500. Nah, kalau misalkan mau ngecek kelebihannya ini, kita di dimensi aja di DLI. Kita cek 32,6. Nah, kita sesuaikan lagi, klik dulu trasenya, lalu ketik perintah properties. Nah, ini untuk NX dan NY ini udah masuk ke tikungan 1, nilai koordinat tikungan 1. Nah, udah dapat nilai koordinat ini, kita masukkan di Excel yang tadi. Begitupun untuk selanjutnya seperti itu. Nah, untuk yang dari tikungan 1 ke tikungan 2, nah, start X ini nilai yang tadi, nilai NX di tikungan di titik A ini. NX ini. Nah, untuk nilai star X, star Y ini nggak usah dimasukin lagi. Nah, kita masukin yang NX-nya aja sekarang. Udah di tikungan 2. Berarti untuk tikungan 2 ini, nilai NX dan NY-nya ada di segini. Ini masukannya di tabel tikungan kedua. Nah, pokoknya untuk di tikungan kedua dan 3, 4 seterusnya, masukinnya hanya di nilai NX dan NY. Dan untuk star X, star Y ini hanya untuk di kolom yang mana ya? Bentar, aduh. Di kolom yang di titik A tadi. Nah, kita lihat Excelnya. Nah,
Nah, star X itu hanya dimasukkan di titik A aja. Dan ini udah masuk ke NX, nilai NX. Di tikungan kedua selanjutnya hanya memasukkan nilai NX dan NY-nya saja. Nah, untuk jarak kaki dan azimutnya gak usah dimasukin lagi karena ini udah dirumuskan. Udah dirumuskan. Nah, ketika udah dimasukkan semua, lanjut ke sheet berikutnya. Kita masuk ke tikungan 1. Nah, untuk tikungan 1 ini, kita masukin lagi. Ini untuk star X di titik A. Ini star X, dan ini nilai koordinat star Y. Nah, untuk B ini, kita masukin nilai NX di tikungan 1. Tadi yang di titik A. Nah, ini nilai NX. Nah, jadi untuk di sheet tikungan ini kita hanya masukkan star X dan NX-nya aja. Nah, untuk PR-nya kalian rencanakan sendiri. Untuk PR-nya kalian rencanakan sendiri dan lihat di tabelnya. Nah, ini untuk tabelnya ini udah dimasukin juga di sini. Misalkan kalian merencanakan sebuah jalan arteri dan untuk kecepatan di jalan arteri itu kalian rencanakan di kecepatan misalkan 70 km per jam. Nah, untuk untuk eh, untuk menentukan R ini kalian harus lihat dulu R minimumnya pada yang di sini. Mana ya R minimum? Bentar. Tapi kalau misalkan untuk mengecek R minimumnya, kalian bisa pakai rumus PR pangkat 2 per 127 kurung buka kurung tutup Emax tambah Fmax. Nah, misalkan R minimumnya itu dapat di 150 misalkan. Nah, R minimumnya dapat di 150 ada di pertengahan ini. Nah, untuk mengambil R-nya di tabel ini, kalian harus ambil di atas R minimumnya. Berarti kita naikkan nilainya ke atas. Diperbesar nilainya. Jangan ambil di nilai minimum ke bawah. Itu nanti akan, apa ya, tikungannya akan semakin curam atau tajam. Nah, setelah menentukan R-nya, kita masukkan untuk di Excel ini hanya merubah R sama LS-nya aja untuk di tikungan di tabel ini. Di sini hanya merubah NX, star X, star Y, NX sama NY dapat di trase tikungan 1. Nah, kalau untuk B aksen ini gak usah nanti kalau untuk B aksen ini tidak berpengaruh ke yang lain. Kalau B aksen ini itu jarak trase pada tengahnya dari titik A ke tengah-tengah trasenya. Ini gak usah dulu diisi. Kalau ini udah dirumuskan semua. Hanya untuk di tikungan 1 ini hanya merubah star X, star Y, NX, dan NY ini. Hanya dua kolom ini. Kalau di sini hanya merubah R sama LS-nya saja. Nah, nanti untuk pembuatan si alinyemennya, kalian mempunyai nilai S, nilai S, nilai R ini, dan juga theta C dan delta C. Nah, tikungan kedua. Nah, untuk tikungan kedua dan selanjutnya sampai tikungan ketujuh itu hanya merubah di sininya aja. Hanya merubah di star
X sama star Y-nya aja. Untuk yang bawahnya ini gak usah dirubah lagi karena ini udah merumus, udah dirumuskan. Jadi nilai yang tadi dimasukkan di koordinat ini sudah langsung otomatis masuk ke sini. Ini untuk tikungan 2 ke tikungan sampai tikungan 7. Nah, berarti untuk dari tikungan 2 sampai tikungan 7 hanya merubah nilai star X sama star Y. Nah, dan juga RS dan R-nya ini. Jadi dari tikungan 2 sampai tikungan 7, untuk di Excel-nya itu hanya merubah di kolom atas, ini yang star X ini, dua-duanya kita rubah, sama nilai R sama LS maksudnya, sama LS. Nah, dari tikungan 2 sampai tikungan 7, yang dirubah hanya kolom ini sama R dan LS-nya saja. Untuk yang lainnya nanti akan otomatis berubah karena udah dirumuskan. Nah, nanti kalau misalkan oke. Nah, tapi kalian diharuskan pakai SCS ya. Kalau misalkan nggak, kalau misalkan pakai yang lain, itu kita kan baru mempelajari SCS saja. Nah, kita pakai yang SCS saja. Nanti di trial-trial aja, kan nanti otomatis akan berubah kalau misalkan pakai CC, pakai full circle atau circle-circle, nanti akan otomatis berubah ininya. Nah, kalau misalkan pakai CC ini, kita trial lagi sampai kita pakai SCS saja. Nah, setelah sampai tikungan 7, setelah dirubah star X ini sama R dan LS, kita lanjut ke, nah, untuk di daerah ini, untuk di Excel ini, kita hanya merubah di PR, PR, dan untuk ini kita sesuaikan aja meter sama ininya. Nanti kalau misalkan PR-nya diganti, nanti ini otomatis akan berubah dan ini juga nanti diganti PR-nya. Misalkan kalian merencanakan eh, lajurnya itu bukan di 3 meter, tapi di 2 meter misalkan. Kita rubah aja di sininya. Lanjut ke, nah, setelah setelah memasukkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai, bentar, kita masuk dulu ke AutoCAD. Nah, setelah dimasukkannya nilai-nilai tadi, nah sekarang pembuatan di alinyemen horizontalnya. Nah, untuk pembuatan alinyemen horizontal ini, kita memakai nilai yang tadi, TS tadi. Nah, kita hapus dulu. Oke. Bentar ya. Kita cari dulu nilainya. Nah, ini untuk tikungan 1. Tikungan 1 itu, bentar kita foto dulu nilainya di Excel. Itu balik. Nah, untuk pembuatan alinyemen horizontal ini, kita hanya pakai nilai TS tadi, tapi pertama-tama kita buatkan dulu circle. Ini untuk tikungan 1, kita buatkan circle dulu. Circle ini untuk garis bantu, kita TR, kita trim garis bawahnya. Kalau misalkan tikungannya ada di atas ini, kita hapus circle-nya di bawah.
Kalau misalkan circle-nya ada, alinyemen horizontalnya ada di bawah tikungannya, kita hapus yang di atasnya. Kebalikannya aja. Ini hanya untuk garis bantu aja. Nah, setelah dibuatkan garis bantu circle ini, kita ketik perintah line dari titik ini ke tengah-tengah midpoint. Ke tengah-tengah. Nah, tengah-tengah midpoint-nya kita masukkan nilai ES. Nah, untuk nilai ES-nya ada di 80.3374. Nah, ini untuk nilai ES. Selanjutnya kita masukkan RC-nya, nilai R-nya. Nilai rencana kecepatannya untuk di tunggal 1 kita ngambil di 410. Nah, setelah kayak gini kita hapus saja garis bantunya. Nah, sekarang kita buatkan spiral circle-nya. Kita buatkan dulu di sini. Nah, untuk membuat spiral circle itu kita buatkan dulu garis. Garisnya ini sepanjang RC, sepanjang R-nya. Tadi direncanakan 410. Nah, oke. Setelah itu kita blok, kita rotate, kita RO. Nah, untuk kemiringan ini ngambil nilai di delta C. Nah, yang tadi di Excel tadi. Delta C 59,4308. Nah, oke. Setelah kayak gini, kita buatkan juga garis bantu sepanjang R yang direncanakan 410. Nah, setelah kayak gini kita buatkan juga garis bantu circle. Kita trim atau hapus. Nah, kita buatkan juga garis line. Garis bantu. Nah, patokannya ke midpoint. Nah, midpoint itu tengah-tengahnya. Oke, kita trim. Kita hapus bagian atasnya. Nah, kita blok. Kita move. Nah, kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ke ujung yang tadi. Line garis yang tadi dibuat. Setelah kayak gini, kita blok. Nah, kita blok, kita rotate. Disesuaikan dengan kemiringan garis yang tadi dibuat. Nah, minimal ini harus ada interval atau jarak seperti ini. Kecil banget. Kalau misalkan ada yang offset, berarti itu ada kesalahan dari pembuatannya atau dari trialan Excel-nya yang kalian rencanakan. Nah, setelah kayak gini, kita buatkan lagi kayak tadi. Kita buatkan garis line sepanjang R yang direncanakan. Oke. Kita blok, kita rotate. Nah, yang kedua ini kita memakai nilai theta S. Nah, nilai theta S itu ada di tabel yang tikungan tadi. 3,4937. Oke, nah udah kayak gini. Kita buatkan lagi garis bantu dari ujung ini sama nilainya sepanjang R yang kalian rencanakan. Nah, kalau yang ini gak usah dibuatkan garis bantu circle ataupun garis lain yang tadi di trim. Nah, karena ini akan dibuatkan lengkung spiral. Kita blok, kita move. Kita pindahkan lagi ke sini, kita blok. Nah,
kita rotate. Nah, sekarang kita taruh di pinggirnya yang spiral circle tadi. Nah, bentar. Apa ini? Gak bisa. Nah, kalau kayak gini oke nih. Nih, gak ada offset dari garis trase keluar. Nah, setelah ini kita buatkan line dari sini. Patokannya kita biar rapi, patokannya ujung titik tikungan kedua. Nah, untuk garis line ini kita buatkan nilai trase apa ya? Oh, bukan nilai trase, tapi nilai TS yang ada di tabel kita masukkan 293,55. Nah, ini untuk dibuatkannya garis TS. Oke. Nah, garis TS ini kita ubah dulu warnanya biar nanti enak buat membuat patokan si lengkung spiral. Nah, udah kayak gini kita buatkan lengkung spiral dengan perintah ARC. Nah, patokan ARC ini dari ujung TS yang tadi, garis TS yang tadi. Nah, ARC kita ke sini. Nah, kita ubah juga warnanya. Nah, setelah kayak gini, kita blok. Nah, kita hanya membuat setengah L-totnya saja. Nah, untuk setengahnya lagi, kita hanya di mirror saja. Nah, mirror. Nah, selesai kan? Gampang. Nah, ini untuk di tikungan 1. Untuk tikungan selanjutnya pun sama seperti itu. Untuk cara pembuatan alinyemen horizontal. Nah, kadang ada kesalahan juga ketika di mirror tuh gak pas. Dikarenakan pas waktu membuat circle pertama, pembuatan circle pertama yang tadi, garis bantu circle, itu nggak ke midpoint. Nggak ke midpoint tengah-tengahnya. Jadi nggak sama. Nah, setelah dibuatkannya alinyemen horizontal ini, untuk tikungan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sama. Kalian hanya merubah di kecepatan rencananya atau di R-nya. Nah, setelah membuat alinyemen horizontal, lanjut ke pembuatan lebar lajurnya. Nah, untuk lebar lajur ini harus lihat dulu di tabel, nanti di-share tabelnya. Nah, untuk jalan arteri itu misalkan kalian merencanakan lebar lajurnya itu di 2,5 meter lebarnya. Tapi karena ini menggunakannya kilometer, nah kalian dikonversi dulu nilainya. Dari 2,5 itu dikonversi ke kilometer. Nah, otomatis 25.000 kilometer. Nah, kita bagi dua aja. Kita offset kanan kiri itu misalkan kita offset 25 dibagi 2 itu 12,5. Nah, kita offset kanan kiri. Nah, kita buatkan garis line. Nah, setelah merencanakannya sebuah lebar lajur, nah kita buatkan rumija. Nah, kita buatkan dulu garis line. Nah, untuk pembuatan rumija ini, kita
ketik perintah array. Tapi untuk pembuatan rumija ini kalian harus disesuaikan dulu ininya. Kita offset dulu, offset 12,5. Nah, kita offset dulu. Di tikungannya juga sama. Kanan kiri ya. Nah, lihat dulu ini cek. Udah selesai belum? Udah nyambung belum? Nah, kita buatkan dulu sampai sini saja. Nah, nanti harus ada pembeda warna biar nanti buat patokannya. Nah, untuk pembuatan rumija ini, kita memakai perintah array. Enter. Nah, kita klik garis yang pinggir ini. Kita enter. Nah, ada pilihan nih. Kita pakai yang pad. Ini. Nah, kita enter garis asnya. Nah, setelah itu, kita klik juga garis panah ini nih. Nah, untuk rumijanya kita buatkan di 50 misalkan. Tapi nanti dilihat juga di tabel, nanti akan dikirim atau akan di-share untuk jarak dari rumija ke rumija lainnya. Ini contoh misalkan 50, enter 2 kali. Nah, untuk rumija ini kalian harus pakai perintah array, jadi jangan di offset satu-satu, nanti akan lama. Nah, tadi kan ini garisnya ya, garis bantu. Nah, lanjut ke lengkung horizontal ini, ke lengkungannya ini, ke tikungannya. Untuk tikungan ini, untuk di rumija itu, nilainya ada di setengah ini nih, rumija ini. Berarti untuk setengahnya itu kita pakai 25. Kan ini pakai 50. Nah, untuk di lengkungannya ini kita pakai 25. Nah, untuk array ini kita buatkan dulu ARC. ARC untuk garis bantunya. Dari sini ke tengah ini, ke tengah-tengah lengkungnya, ke sini. Biar nanti pas waktu di array itu pas. Nah, jadi kita buatkan dulu garis bantu. Nah, kita array. Klik garis ini, enter, kita pilih pad. Nah, kita klik garis yang dibuatkan tadi pakai ARC. Nah, kita klik, masukkan 25. Nah, ini untuk pembuatan meja. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Kayak gitu sama. Nah, untuk di tikungan, itu pakai nilai dari setengah rumija yang tadi dipakai yang 50. Nah, setelah dibuatkannya rumija ini, kita lanjut ke pembuatan untuk menentukan nilai X1, X2 rumija kanan dan rumija kiri. Nah, contoh ya untuk rumija kanan. Nah, ini kan udah dibuatkan nih rumijanya sampai ke tikungan D, ke titik D. Nah, untuk menentukan nilai X1 dan X2 di rumija kanan, itu kan nanti akan dimasukkan nilai X1, X2 itu di Excel. Nah, untuk pembuatan rumija itu, untuk pembuatan mencari nilai X1 itu, kita buatkan dulu PL. Nah, PL ini kita patokannya ke terase yang terdekat aja. Kita cari
sikunya. Nah, di mana sikunya? Kita cari sikunya di mana. Nah, ini sikunya ada di sini. Nah, untuk siku ini, nah kayak gini. Ada kayak siku kayak gini. Nah, kita klik. Nah, setelah itu kita extend ke kontur terdekat. Kalau itu kan terlalu dekat banget ya. Misalkan kita ke kontur ini aja, ke yang belakang ini. Kita dal untuk mengetahui nilainya. Nah, nah, ini untuk nilai X1. X1, nilai X1 di rumija kanan. Ini nilai X2. Untuk X2-nya itu patokannya terusan dari X1, X2 ini. Nah, patokannya ke kontur terdekatnya. Nah, nanti, nah bentar ya. Ini untuk rumija kanan. Rumija kanan kan X1-nya ada di sini nih, ada di atas. Nah, begitupun untuk rumija kiri. Nah, untuk rumija kiri ini, kita buatkannya, kan tadi rumija kanan di atas ya. Sekarang rumija kiri berarti kita kebalikannya. Kita di bawah pakainya. Sama kayak tadi, PL, kita pakai contoh yang rumija ini. Kita cari patokannya. Sikunya di mana? Sikunya dapat. Nah, mana sih? Ya ampun, kemana nih sikunya? Diketik tar aja. Nah, nah, udah dapat sikunya, kita extend juga ke atas, ke kontur terdekatnya. Nah, ini untuk rumija kiri berarti kebalikan dari rumija kanan. Kita dal nilainya untuk nilai X1, ini offset. Dal. Kita dal. Nah, patokannya ini kan untuk X1-nya. Nah, nah ini berarti untuk rumija kanan kita ngambil paling atas X1-nya. Dan untuk ke bawahnya itu terusannya dari patokan ini ke kontur terdekatnya. Nah, untuk rumija kiri, kita ngambil X1-nya di bawah ini. Nah, patokannya untuk rumija kiri di bawah ini. Kebalikannya dari rumija kanan. Nah, setelah dapat nilainya, nilai X1 dan X2, nanti dibuatkan teks, misalkan ini X1, ini X2. Lanjut, masukkan nilai tersebut ke dalam Excel. Nah, kita Nah, nah, ini untuk nilai X1 misalkan rumija kiri yang tadi udah di dimensi, masukkan nilainya ke sini. Nah, kan itu tadi rumijanya ada banyak ya. Nah, pasti semua rumija dicari nilai X1 dan X2-nya. Nah, untuk elevasi atas dan elevasi bawahnya itu melihat dari konturnya, kontur terdekatnya.
Nah, untuk rumija kanan pun sama. Nilai X1-nya berapa, yang tadi X2-nya berapa. Nah, untuk elevasi atas dan elevasi bawah di rumija kanan dan rumija kiri, kita buka dulu AutoCAD-nya. Nah, untuk melihat elevasi atas dan elevasi bawah, misalkan kan untuk di rumija kanan nih, ini nih patokannya kan ini. Nah, ada di elevasi, ini elevasi atas. Nah, ada di elevasi berapa sih ini? Kan ini jaraknya per 5 meter, per 5 ya. Nah, berarti ini ada di elevasi 180. Nah, untuk elevasi bawahnya di rumija kanan, kita lihat ada di berapa ini? 160. Nah, ada di 160. Nah, itu untuk melihat elevasi atas dan bawahnya. Begitupun untuk rumija kiri itu sama. Melihatnya kayak gitu. Nah, setelah dibuatkannya rumija dan dimasukkan nilai X1 dan X2, nanti akan dapat eh, elevasi tanah dasar. Nah, setelah setelah dapat semuanya, nah nanti lanjut ke alinyemen vertikal. Nah, setelah dimasukkannya semua data-data tadi, nanti akan dapat elevasi ini. Nah, elevasi. Nanti ini udah dirumuskan. Nah, nanti akan dapat elevasi tanah dasar untuk pembuatan alinyemen. Eh, ini elevasi rencananya. Nah, nanti akan dapat ini. Nah, nanti masukkan nilai jaraknya. Jarak dari rumijanya. Per berapa? Kan tadi pakai yang 50. Nah, masukkan nanti jaraknya per 50. Nah, kan ini ada 5 nih. Nah, ini itu jarak dari eh, lengkungannya, rumija dari lengkungan horizontalnya. Tadi kan pakai 25. Nah, nanti masukkan 25. Nah, nanti ini akan otomatis muncul. Nah, setelah dapat semuanya, nanti kita buatkan alinyemen vertikal. Nah, sekarang kita untuk Meet ini kita sampai rumija saja. Nah, untuk alinyemen vertikalnya itu kita asistensikan secara kelompok per kelompok. Nah, karena kan kemarin tuh udah saya coba juga untuk pembuatan alinyemen vertikal itu kita nggak bisa masukkan nilai otomatis dari Excel ini. Jadi untuk nilainya jadi rancu untuk di AutoCAD. Nah, jadi kita buatkan manual juga secara manual untuk alinyemen vertikal. Nah, untuk pembuatan alinyemen vertikal itu nanti sesinya asistensi saja. Per kelompok boleh itu chat ataupun nanti per kelompoknya via Zoom. Mungkin seperti itu. Dan juga ketika nanti setelah selesai semuanya, untuk di sesi 14 itu eh, ada itu gak? Ada presentasi gak? Kemarin sih keterangan ada presentasi katanya. Oh, berarti itu nanti sama Pak Dio ya untuk presentasi. Nah, untuk di sesi 14 itu semuanya harus sudah dibuatkan laporan dan juga dilampirkan kalian progresannya sudah sampai mana. Tapi
untuk perencanaan jalan ini semoga sudah sampai ke alinyemen vertikal nanti di sesi 14 biar untuk nilai di perencanaan jalannya bagus juga. Mungkin untuk kelas kali ini sampai Rumija dulu. Dan setelah semuanya sudah dimasukkan datanya, nanti akan dapat elevasi tanah dasar ini untuk pembuatan alinyemen vertikal. Nah, setelah itu nanti kita setelah sudah dapat, mungkin nanti kita akan mengadakan Zoom kayak gini lagi untuk pembuatan alinyemen vertikal. Setelah pembuatan alinyemen vertikal, lanjut ke potongan melintang. Nah, setelah itu selesai dibuatkan laporan. Dan untuk laporannya, tulis tangan ya? Tulis tangan nggak untuk pembuatan laporan, kata Pak Dio? Tidak ada penjelasan ke sana juga. Untuk itu sesuai ketegasan dari Pak Dio aja untuk pembuatan laporannya. Kalau kata Pak Dio di print, itu boleh di print. Kalau misalkan kata Pak Dio itu ditulis tangan, berarti harus ditulis tangan. Mungkin ada yang mau apa? Untuk Kenapa? itu belum ada info untuk laporan. Karena kan kita dosen pengampunya kan Pak Ardin ya. Oh, Pak Ardin ya? Oh, oke. Berarti untuk kalau misalkan kelas Pak Ardin itu di print ya untuk laporan? Di print atau ditulis tangan? Biasanya kalau ada tugas-tugas kita computerize itu. Oh, gitu. Itu sesuai kebijakan saja untuk laporannya. Kata Pak Ardin itu untuk perencanaan jalan itu harus sampai mana? Harus sampai potongan melintang ataupun horizontal? Sampai saat ini sih yang saya ketahui belum ada komunikasi ya sama Pak Ardin. Oh, gitu ya. Terkait tugas besar. Oh, mungkin untuk terkait tugas besar kita sampai rumija saja. Dan ketika sudah dimasukkan data, udah dapat nih nilai elevasi tanah dasar, jarak dan koordinatnya itu. Nanti kita lanjut ke alinyemen vertikal dan potongan melintang. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Izin tanya terkait. Oh, ada nanti Oh, untuk laporan kalau misalkan untuk perencanaan jalan nanti dikirim di grup saja. Nanti untuk laporannya ada lampiran dari setiap pembuatan progresan dari perencanaannya, dari tikungannya, dari alinyemennya. Nanti dimasukkan ke laporannya dan juga Excel-nya juga. Mau tanya teh? Boleh? Terkait presentasi kan sesi 14 ya. Itu kira-kira Iya. tanggal berapa ya? Kalau berdasarkan Edlin, kalau nggak salah tanggal 4 Januari. Iya, itu untuk 4 kalau Januari misalkan ya? untuk di Edling tuh tanggal itu yang tadi. 4 Januari. Iya. Berarti semingguan lagi ya? Iya. Ya, semingguan. Kalau misalkan Sedangkan nyampe kita horizontal sih pasti bisa ya. Nah, pasti lama di rumijanya sih masukin nilai-nilai ininya. Banyak soalnya. Iya, semua titik yang tadi aja, interval jarak dari rumija tadi per 50 tadi. Bisa Jarak ya? intervalnya maksimal 50 teh ya? Atau bisa lebih dari itu? Dilihat dulu aja nanti di tabelnya kalau misalkan bisa lebih dari 50, pakai yang 100 atau biar agak renggang gitu, biar gak terlalu banyak juga. Nah, itu maksud saya. Ya, nanti dikasih aja tabelnya. Oke, siap deh. Oke, siap. Oke, ada lagi gak? Sementara cukup.
Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan saja langsung ya. Dan juga maaf kalau misalkan eh balesnya lama, soalnya dari hari Senin sampai hari Minggu juga ada jadwal soalnya gitu. Maaf juga kalau misalkan responnya agak lama gitu. Itu aja sih. Mungkin udah cukup ya? Cukup ya. Mungkin untuk kelas kali ini, untuk di perencanaan jalan di kelas karyawan mungkin dicukupkan. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan mengenai Excel-nya ataupun penggambarannya, boleh nanti di chat aja via WA dan mungkin dicukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.